Halo Sobat Brilio, gimana hati kamu saat ini? Apakah masih kosong? Atau malah merasakan sakit hati yang tak tertolong? Nah, bersama aku Desinta Rama, mari kita diskusi, bahas tuntas seputar asmara. Berdasarkan kasus yang ada di lapangan dan banyak banget beredar di media sosial, di episode pertama ini aku mau bahas seputar selingkuh. Selingkuh. Aku yakin di antara kalian 80% di antaranya pernah mengalaminya. Munculnya orang ketiga itu sebenarnya salah siapa sih? Salah pasangan kamu yang selingkuh atau salah orang ketiganya ini? Lalu kalau orang yang selingkuh itu bisa sembuh nggak ya? Oke, mari kita bahas satu persatu. Oke, perselingkuhan ini bisa terjadi oleh siapa saja, baik itu mau kaya, ganteng, cantik, pinter, we never know. Semua bisa terjadi dan semua bisa mengalaminya. Banyak hal yang melatar belakangi seseorang ini untuk selingkuh nih. Bisa jadi karena kurang mendapat perhatian dari pasangan. Bisa jadi karena dirinya merasa terkekang. Atau yang paling pahit nih, pahit-pahitnya itu pasangan kamu ngerasa bosan. Bisa jadi kan, jadinya dia berpindah haluan. Nah, terus kalau kayak gitu gimana nih Kak? Terus salah siapa dong? Dan apa yang harus kita lakukan? Oke, sing salah kuwi bakul rujak. Soalnya apa? Akuarium kok gue dodol buah. Jadi kalau secara umum itu tuh yang salah sebenarnya tuh pelakunya. Karena apa? Karena misalnya kalau dia itu ngerasa ada yang salah dengan hubungannya atau merasa tidak nyaman, ada kurang mendapat perhatian, itu sebaiknya kan diobrolkan terlebih dahulu. Bukan serta-merta langsung melampiaskannya ke orang lain dan berselingkuh. Kalau misalnya orang tersebut udah merasa nggak nyaman dan bosan, itu harusnya tuh kan mereka mengambil tindakan tegas, yakni dengan mengakhiri hubungannya dan baru memulai yang baru. Harusnya sih gitu ya logikanya. Tapi kan kebanyakan orang kan nggak tahu lah itu. Tapi kebanyakan perempuan justru malah menyalahkan si orang ketiga ini. Padahal kan kalau sering kita dengar juga kalau misalnya tamu itu nggak bakal masuk kalau nggak dibukain pintu sama pemilik rumahnya. Nah, menurut peneliti Cardiff Metropolitan University, perempuan cenderung lebih pemilih dan punya peran lebih kuat dalam membesarkan anak. Mereka juga jadi sosok terpenting dalam lahirnya seorang anak. Correct me if I'm wrong ya guys. Nah, jadi dari situ tuh kita bisa, menurutku ya, ini dari penjelasan tersebut tuh menurutku perempuan ini tuh harusnya tuh lebih bisa memilih dan lebih bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Jadi kalau misalnya nih orang ketiga itu kayak ngedeketin sama pasangan kamu, banyak orang itu yang berspekulasi yang salah itu yang si ceweknya, karena harusnya kan cewek nggak seperti itu begitu. Selain itu, dalam studi Journal Evolutionary Psychological Science dijelaskan bahwa perempuan cenderung menyalahkan si orang ketiga ini karena sulitnya membesarkan anak sebagai orang tua. Jadi ia tuh kayak nggak mau gitu loh pisah sama pasangannya karena orang ketiga ini. Makanya orang ketiga ini yang disalahkan. Terus pasti kalian bertanya-tanya, terus gimana dong kalau misalnya aku diselingkuhin? Terus apa pasanganku selingkuh gara-gara aku banyak kekurangan? Please, tolong banget Ki, jangan sampai berpikiran seperti itu. Bukannya kamu yang salah, tapi kalau kayak gitu kasusnya, itu pasangan kamu yang kurang bersyukur. Karena apa? Karena di dunia ini tuh nggak bakal ada yang sempurna. Kalau kata Surya Insomnia nih, pasangan yang cocok itu nggak ada. Karena kecocokan itu bukannya dicari, tapi dibentuk. Cocok tuh diusahakan, bukan ditemukan. Gak ada orang-orang yang tiba-tiba cocok sama kamu. Bener banget. Nah, jadi apapun alasannya, selingkuh itu tidak dibenarkan ya Sobri. Minimal kalau ada masalah itu dibicarain baik-baik, didiskusiin, dicari jalan keluarnya baik-baik bareng-bareng. Terus pasti ada pertanyaan lagi. Terus kalau pasanganku selingkuh, aku kudu gimana nih? Aku maafin atau enggak? Ntar kalau aku maafin, dia sembuh atau enggak? Dia ngulangin lagi atau enggak? Nah, aku jelasin.
Kalau secara psikologis, selingkuh itu suatu perbuatan yang rumit dan didasari alasan yang berlapis-lapis. Jadi kalau dia selingkuh terus ketahuan, itu belum tentu akan membuat dia kapok. Karena di beberapa kasus bisa jadi dia malah makin mahir. Kayak misalnya nih, pasangan kamu nih selingkuh ketahuan chat lewat WA. Nah, karena ketahuan nih dia makin mikir gimana caranya biar nggak ketahuan. Kayak misalnya move lewat DM Instagram, DM TikTok, DM Facebook, DM LinkedIn kalau misalnya cari kerja itu. Nah, kalau menurut pakar hubungan sekaligus konselor kesehatan mental di Branching Out, Well-Being Karen Wittermeyer mengatakan bahwa istilah cheater always be cheater tidak sepenuhnya dibenarkan. Karena apa? Karena menurut Wittermeyer, perselingkuhan itu nggak akan terjadi pada keadaan yang berbeda atau di hubungan yang berbeda. Beberapa ahli bahkan sepakat bahwa seseorang yang pernah selingkuh itu bisa berubah. Kalau jujur Li, menurut aku pribadi, aku mempercayai seseorang itu bisa berubah, tapi itu atas dasar dirinya sendiri. Jadi kalau ditanya, Kak, terus gimana kalau kamu amit-amitnya nih diselingkuhin, kamu maafin nggak atau gimana? Kalau aku pribadi, aku memilih untuk memaafkan, tapi aku akan meninggalkannya. Kenapa? Karena kalau dilanjutkan tuh pasti di diri kita tuh masih ada rasa cemas, curiga, terus kayak makin overthinking gitu. Jadi kan makin gak tenang ya. Kok ini kalian malah curhat ya. Jadi kayak daripada kayak gitu mending aku meninggalkan saja. Terus daripada nanti kita kasih kesempatan, belum tentu dia juga berubah. Nanti kamu siap gak kalau misalnya dia mengulangi hal yang sama. Jadi kalau aku pilih cut gitu. Tanpa kamu sadar, sebenarnya tuh kepercayaan kamu setelah diselingkuh ini pasti akan berkurang kan. Dan ya mungkin seiring berjalannya waktu bisa bertambah kalau si pasangan kamu ini tuh menunjukkan hal-hal positif dan lebih bisa menjaga komitmen. Mungkin yang biasanya tuh friendly, terus kayak sekarang lebih menjaga diri, lebih kayak menghargai kamu, kayak gitu sih bisa-bisa aja, tapi nggak menjamin juga gitu kan. Sebenarnya berubah atau tidak itu kembali ke kepribadian masing-masing. Jadi itu sebenarnya berubah atau nggak berubah itu tuh tergantung dari kepribadian dia, dan kamu mau menerima atau enggak ya itu tergantung pilihan kamu. Siap nggak dengan segala resikonya, dengan segala pertimbangannya, siap atau tidak itu tergantung kamu. Kemudian butuh pendekatan khusus atau metode khusus untuk mengubah seseorang yang suka selingkuh. Kalau kamu belum memahami secara pasti apa alasannya dan kamu belum mengenal secara pasti karakternya, sepertinya mustahil untuk dia bisa sembuh. Ya seperti yang aku bilang tadi, karena itu perubahan itu kan dari dalam dirinya, jadi kayak butuh kesadaran yang bener-bener dia tuh harus ngerasa sadar nih, oh gue salah, oh ternyata gue tuh selingkuh tuh kemarin tuh nyakitin cewek gue, cowok gue gitu. Harus dari dirinya sendiri yang sadar gitu, terus kayak ada niat untuk merubah habit buruknya tersebut. Oke Sobri, itu tadi bahasan soal orang yang selingkuh. Kira-kira bisa sembuh nggak sih? Aku harap sih dari bahasan tadi itu bisa membuka pikiran kamu, bisa memberikan referensi untuk kamu yang mungkin saat ini lagi dilema dalam hubungan yang seperti itu, atau kayak kamu lagi PDKT sama seseorang dan dia memiliki track record yang sering berselingkuh. Mungkin ini tadi bisa jadi referensi kamu dan kamu bisa mengambil keputusan yang tepat. Oke, thank you for watching. Tulis di kolom komentar next episode kira-kira enaknya aku bahas soal apa aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you, tetap semangat. Tapi kalau mau sambat juga nggak apa-apa.